Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak yang minta permintaan ke saya, Bang, coba sebutkan Bang, ya termul-termul yang kemudian dibidik oleh KPK dan Kejaksaan Agung siapa Bang? Sudah tahu kan berita kemarin? Namanya relawan mania, ya? Relawan Jokowi mania, begitu kan? Sudah tahu kan? Ini salah satu yang kemudian ditangkap oleh KPK ya karena OTT karena ada pemerasan. Ternyata si Noel ini si Noel ini kerasnya luar biasa begitu kan. Ketika sidak ini sidak itu seolah-olah menjadi orang yang bersih di kementerian atau di di koalisi Prabowo atau di kabinet Prabowo begitu. Tapi pada ujung-ujungnya kena OTT KPK, Bro. Dan sekarang mulai Kejaksaan Agung Kejaksaan begitu membidik Sylvester ini. Karena apa? Karena menghina Pak JK pada waktu itu begitu. Ini masih banyak ada Menak Yakut begitu kan ya. Ada juga Nadiem Makarim dan juga nanti mungkin satu persatu akan ngikutin begitu kan. Satu persatu akan diperiksa begitu ya, apalagi ya masalah soal judol Budi Ari. Ini pasti akan dibidik oleh KPK begitu ya. Jadi saya kira jangan sok-sokan lah begitu. Ternyata di lingkaran orang-orang Jokowi pada waktu itu ternyata begitu kan. Ya, orang yang tidak bersih, orang yang punya ambisi, orang yang punya kerakusan-kerakusan di situ begitu. Ya sudah enak kok begitu kan menjadi wakil menteri, tiba-tiba ada pemerasan. Ngeri kan pada akhirnya. dan bahkan KPK memamerkan begitu 22 kendaraan dari OTT dari Immanuel Ebezer ini begitu. Bayangkan begitu banyaknya di situ begitu sehingga orang akan terus membicarakan orang-orang termul itu begitu kan. Udahlah, akui dong. Ya, akui di situ kalau termulnya ya memang termul begitu ya. Weh rame ya, lingkar istana, lingkar Jokowi satu-satu dipretelin. Presiden Prabowo mulai buka ya tali kekang KPK. Ya silakan dibuka begitu. Dan pada akhirnya keciduk ini. Ini saya kira blunder begitu. Padahal masih kurang apa coba ya si Noel ini. Masih kurang apa. Dan bahkan ya si Noel mengatakan ya koruptor harus dihukum mati. Kalau ingin lebih baik koruptor dihukum mati. Dirinya kena OTT KPK. ini kan pada akhirnya orang-orang akan terus membicarakan soal si Noel ini begitu kan. Makanya secara tidak langsung ini akan membersihkan termol-termol itu begitu. Satu persatu sudah dipreteli, satu persatu sudah ditangkap begitu. Kita tunggu saja selanjutnya siapa mereka. Dan kabarnya begitu ya, ada pemberitaan juga bahwa Menak Yakut akan diperiksa kembali soal dugaan kota haji atau korupsi kota haji ya sebesar 1 triliun. Bayangkan, ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira ini kan merupakan termol-termol juga begitu kan ya. Membela Jokowi habis-habisan pada waktu itu begitu. Jadi saya kira satu persatu sudah mulai begitu kan, sudah mulai mengungkapkan dugaan-dugaan yang kemudian terjadi begitu. Makanya saya kira inilah yang sudah saatnya Presiden Prabowo ini bersih-bersih semuanya, dibersihkan ya hal-hal seperti itu begitu. Saya kira ini banyak beban warisan Jokowi ini begitu kan. Mulai dari hutang, mulai dari orang-orang mereka banyak yang bermasalah sana sini begitu. Pada ujung-ujungnya kita tangkap semua. Berani nggak KPK itu? Nampaknya KPK sudah membuka keran ya, begitu kan ya. Bayangkan kota haji yang kemudian ada penambahan dari Arab Saudi 20.000 begitu kan. Malah disalurkan ke Haji Plus ya 10.000 haji reguler. Dan ini menandakan akan semakin antrian semakin panjang begitu orang-orang orang yang mengantri begitu. Sedangkan tukang pijet, ya, asisten rumah tangga, dapat haji furoda begitu. Ini kan lucu pada negara kita begitu. Siapa yang punya link lah ambisi ke sana sini, pada ujung-ujungnya ya berangkat haji semua begitu. Kalau dapatnya tidak baik, tidak sah hajinya itu. Hasil apa? Hasil kong kali kong dong, ya. Jadi saya kira
Ini banyak persepsi-persepsi dari publik begitu kan ya. Dan tidak hanya itu, yang dibidik oleh KPK juga begitu kan ya. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Nah, Nadiem Makarim ini kabarnya sudah diperiksa begitu, kabarnya akan diperiksa kembali begitu kan ya. Untuk melihat siapa di dalamnya begitu. Makanya tidak heran ketika Nadiem Makarim kabarnya sudah dibidik oleh KPK, terus kemudian apa namanya dimintai keterangan begitu kan orang-orang yang sudah jadi tersangka. Saya kira ini sebuah langkah KPK punya terobosan baru. Pada akhirnya KPK dipercaya, terus kemudian Kejaksaan Agung dipercaya begitu kan. Makanya penegak-penegak hukum itu begitu kan ya harus patuh terhadap rakyatnya. Artinya apa? Artinya ya orang-orang yang memainkan korupsi di situ begitu kan segera ditangkap. Segera ditangkap begitu. Kita tunggu saja satu persatu juga akan semakin dekat begitu kan ya orang-orang yang melakukan itu begitu. Jadi secara tidak langsung ini penegak hukum nampaknya Prabowo benar-benar serius begitu kan untuk membuka keran di situ begitu. Ada lagi yang bocor ya soal rekaman Menteri Budi Ari begitu kan ya, soal masalah judol yang dianggap terseret begitu kan ya, soal soal permainan-permainan di waktu Budi Ari menjadi Kominfo pada waktu itu begitu ya. Jadi dianggap bahwa Budi Ari ini diduga meminta jatah uang pengamanan begitu kan. Ya, uang pengamanan judi online sebanyak 50%. Bayangkan, kalau 50% kaya, Bro. Ya, kaya. Coba kita lihat saja. Kekayaan ya si Noel katanya 17 miliar. Belum lagi mobilnya, belum lagi motornya, belum lagi ininya, itu dan sebagainya begitu. Satu persatu akan dibidik oleh KPK. Jadi saya kira inilah termol-termol yang kemudian membela habis-habisan di tahun 2019 kemarin begitu kan. Dan tidak hanya itu ya, 22 kendaraan inilah yang kemudian bagus semua, Bro, ya. Tidak ada yang tidak bagus. Ya, saya kira Honda Supra, Honda Beat mungkin tidak ada di rumahnya, ya. Yang ada Ducati begitu kan, ya, BMW. Ini dapat dari mana coba bayangkan. Jadi saya kira inilah langkah yang kemudian kita amati betul bahwa ini harus benar-benar diperiksa begitu, ya. Banyak yang sudah mau dibidik, ya, diperiksa sana sini begitu kan. Ini baru di Kementerian si A. Bagaimana dengan kementerian si B begitu? Jadi saya kira ini langkah yang kemudian tepat sekali begitu bagi KPK begitu ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Ada yang mengatakan begini ya, masih menunggu antrian bang. Masih menunggu antrian bang, ya kata netizen begitu ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka Noel bisa saja nanti akan semakin wow begitu kan ya. Itu sih harapan rakyat Indonesia yang waras. Tidak susah terlalu berharap kepada sosok yang masih terek ya atau hidup Jokowi. Karena bisa jadi juga sebatas drama merah putih ya. Bisa jadi arahan sang mantan ya kan, tapi minimal termol agak kader lah. Minimal ya, tapi minimal para termol agak keder lah ya, kendor lah begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Jadi saya kira satu persatu sudah dibidik. Ngeri mas, ngeri sedap ya. Jadi saya kira ini banyak persepsi publik yang kemudian muncul narasi-narasi itu. Saya meyakini betul bahwa kalau sekelas wakil menteri melakukan seperti itu, bagaimana dengan menterinya? Menteri si A, menteri si B, menteri si C begitu kan ya. Prabowo harus benar-benar memeriksa orang-orang itu begitu. Biar tidak menjadi spekulasi di masyarakat. Artinya apa? Artinya biar tidak dipelihara masalah suap menyuap, masalah korupsi mengkorupsi begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang baik begitu. Para penegak-penegak hukum begitu. Ya, kalau bukan Presiden Prabowo siapa lagi begitu kan. Makanya dari dulu saya katakan bahwa hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Itu merupakan ya cuma ngapusi. Prabowo cuma ngapusi itu begitu kan. Hidup Prabowo, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Tahu-tahunya begitu, termol-termolnya banyak yang kemudian ditindak begitu kan. Ternyata di lingkaran itu banyak orang-orang yang bermasalah, Bro. Jadi saya kira bahwa sekarang sudah merasakan bagaimana para pendukung-pendukung Jokowi ya. Ternyata banyak bermasalah. Jangan-jangan ada yang menikmati uangnya. Ya, itu harus diperiksa juga begitu kan ya. Jangan-jangan ada yang menikmati uangnya begitu. Makanya saya kira
negara kita tergantung dari presidennya. Siapapun presidennya begitu bisa saja ya kalau kuat bisa. Coba Sylvester. Coba Sylvester, sudah 6 tahun mereka bebas kok. Padahal sudah ingkrah, sudah divonis. Tapi pada ujung-ujungnya apa? Mereka tidak apa namanya aman-aman aja begitu kan? Karena Jokowi presidennya pada waktu itu begitu. Dan sekarang ya presidennya Prabowo apakah berani akan menindak itu begitu? Jadi saya kira Prabowo harus mewanti-wanti betul bahwa di lingkarannya begitu kan ya, karena terlalu banyak termol-termol si A, si B, si C dan sebagainya begitu, itu harus hati betul begitu. Jadi jangan sampai ini kecolongan. Jangan sampai ini kecolongan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.